dengan saya Ibu Erni Erpina. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi. Pada video sebelumnya sudah Ibu jelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Masih ingat apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan GNP atau GDP tanpa melihat laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan dalam pembangunan ekonomi, proses peningkatan GNP dan GDP-nya itu melihat laju pertumbuhan penduduk. Selain itu, pembangunan ekonomi juga diartikan sebagai suatu proses peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang seluruh masyarakat yang disertai dengan perubahan struktur perekonomian dan juga penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, ada 3 arti penting dari pembangunan ekonomi. Yang pertama, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses, artinya terus-menerus dalam waktu jangka panjang, dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang. Kemudian, pembangunan ekonomi itu merupakan peningkatan pendapatan real, baik peningkatan produk domestik bruto maupun pendapatan per kapita. Yang berikutnya disertai dengan adanya perubahan struktur perekonomian. Jadi perubahan struktur perekonomian itu seperti perubahan dari negara agraris menjadi negara industri atau perubahan dari masyarakat miskin menjadi masyarakat sejahtera. Jadi, apa perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi? Yang pertama, pada pertumbuhan ekonomi itu fokus utamanya adalah peningkatan jumlah, ya. Jadi jumlahnya, kuantitasnya, jumlah barang maupun jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Sedangkan pada pembangunan ekonomi itu selain jumlahnya juga diperhatikan kualitasnya, gitu ya. Jadi kualitas produknya semakin baik. Jadi di dalam pembangunan ekonomi itu memperhatikan kualitas produk, ya. Kalau di dalam pertumbuhan ekonomi itu hanya jumlahnya atau kuantitas produk. Kemudian yang kedua perbedaannya adalah di dalam pertumbuhan ekonomi itu fokus utamanya adalah meningkatkan GNP atau GDP tanpa melihat laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan pada pembangunan ekonomi, peningkatan GNP dan GDP dengan melihat laju pertumbuhan penduduk. Kemudian pada pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP atau GDP tanpa diikuti dengan perubahan struktur perekonomian dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pada pembangunan ekonomi, kenaikan GNP dan GDP-nya disertai dengan perubahan struktur perekonomian serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, pada pertumbuhan ekonomi itu tidak memperhatikan adanya distribusi pemerataan pendapatan. Sedangkan pada pembangunan ekonomi itu distribusi pendapatan masyarakat diperhatikan, gitu ya, pemerataan pendapatan. Pada pertumbuhan ekonomi itu upaya meningkatkan pendapatan per kapita. Sedangkan pada pembangunan ekonomi itu adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat. Dalam pembangunan ekonomi itu mencakup berbagai macam aspek, semua aspek diperhatikan, gitu ya. Jadi multidimensi, aspek sosial, aspek budaya, aspek kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat, sikap masyarakat itu diperhatikan di dalam pembangunan ekonomi. Nah, dalam membangun suatu perekonomian, kita harus ada perencanaan gitu. Jangankan membangun perekonomian suatu negara, dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus selalu merencanakannya. Karena seperti banyak orang bilang bahwa tidak merencanakan sesuatu itu berarti merencanakan kegagalan. Harus ada planning, harus ada rencana gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih perencanaan pembangunan? Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan dari berbagai macam alternatif dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan, gitu ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, gitu, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Jadi membuat pilihan-pilihan, keputusan-keputusan. Kita mau melakukan apa nih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat untuk meningkatkan produksi masyarakat gitu. Jadi membuat rencana kita mau bikin apa, negara mau berbuat apa. Nah, indikatornya apa yang menunjukkan bahwa negara berhasil melakukan pembangunan ekonomi. Nah, indikator yang menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi itu yang pertama adalah adanya kemakmuran di dalam masyarakat, berkurangnya tingkat kemiskinan, pengangguran, kelayakan tempat tinggal, peningkatan GNP atau GDP, peningkatan hasil produk dalam negeri yang bisa diekspor, kemudian peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan gizi masyarakat gitu. Jadi banyak berbagai aspek yang menunjukkan berhasilnya suatu pembangunan ekonomi. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Yang pertama adanya sumber-sumber daya ekonomi yang potensial gitu ya, sumber-sumber daya ekonomi yang potensial yang bisa digarap, yang bisa dikelola, yang sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang pada akhirnya meningkatkan GNP atau GDP gitu ya. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi dalam pembangunan ekonomi itu adalah peningkatan pendapatan nasional atau produk nasional yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan atau berpengaruh terhadap pendapatan per kapita gitu. Jadi sebenarnya saling berhubungan gitu ya. Ketika ada sumber-sumber ekonomi yang produktif, itu akan menghasilkan produk gitu ya. Produk yang semakin banyak, berkualitas, kemudian pada akhirnya nanti akan meningkatkan pendapatan pada masyarakat yang berhubungan dengan pendapatan per kapita. Jadi pendapatan nasionalnya tinggi dan akan meningkatkan pendapatan per kapita juga. Kemudian adanya tingkat konsumsi yang potensial. Jadi memprioritaskan mana yang lebih penting terlebih dahulu. Kemudian apa sih masalah-masalah yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi? Yang pertama, laju pertumbuhan yang tinggi. Jadi artinya gini, kalau misalnya lebih tinggi laju pertumbuhan ekonominya dibandingkan laju kenaikan GNP atau GDP-nya, itu artinya produk tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, dan juga bisa dilihat artinya lapangan kerjanya tentu akan lebih sedikit gitu. Karena kan masyarakatnya lebih banyak dibandingkan produk yang dihasilkan, otomatis perusahaan-perusahaan juga jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan masyarakatnya, sehingga tidak terserap semua tenaga kerjanya gitu, yang pada akhirnya bisa menimbulkan kemiskinan gitu. Jadi harus diupayakan peningkatan GNP atau GDP itu lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Kemudian taraf hidup yang masih rendah, dari kesehatannya, dari pendidikannya, tempat tinggalnya, gizinya, ini masih rendah. Ini bisa berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Dan kemudian pertanian yang masih tradisional, belum menggunakan alat-alat modern, karena kalau menggunakan alat modern itu bisa lebih cepat hasilnya dan lebih banyak juga hasilnya. Produktivitas yang rendah juga merupakan salah satu penghambat dari pembangunan ekonomi. Kekurangan modal dan tenaga ahli, salah kesempatan kerja, dan banyaknya pengangguran. Makanya penting sekali untuk kita bisa menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Bagaimana supaya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ini dampaknya akan sangat luar biasa, meningkatkan GNP, meningkatkan GDP, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran gitu ya. Jadi kita harus berusaha untuk bisa berdaya sendiri. Ya, mungkin dari Ibu cukup sekian. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.